Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur saya sampaikan atas karunia yang Allah berikan sehingga saya dapat mempresentasikan proposal saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Noviarini, mahasiswa semester 7 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumatera Barat Pariaman. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing, Bapak Patria Negara SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Pelayanan Teller terhadap Kepuasan Nasabah Bank Nagari Cabang Lubuk Basung. Adapun latar belakang saya mengambil judul ini adalah perbankan atau biasa disebut dengan bank menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dan merupakan perantara bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana, di samping menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya. Dalam dunia perbankan terdapat manajemen, salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM yang menjadi sorotan maupun tumpuan bagi seluruh lembaga keuangan untuk tetap dapat bertahan. Sumber daya manusia memiliki peran utama dalam suatu kegiatan, organisasi, dan sumber daya paling penting untuk memenangkan persaingan karena merupakan tulang punggung dari seluruh sistem yang dirancang. Metode yang diterapkan dan teknologi yang digunakan. Pada awal dikenalnya ilmu ekonomi, sumber daya manusia masih dianggap sebagai mesin oleh sebagian besar perusahaan. Maka dewasa ini sumber daya manusia sudah diperlakukan secara manusiawi, sehingga penerapan norma-norma kemanusiaan harus benar-benar diterapkan secara manusiawi. Melalui pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkesinambungan, Bank Nagari bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat, khususnya di cabang Lubuk Basung, dan bertujuan untuk membantu pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah secara merata. Dan berdasarkan informasi dari nasabah dan peserta magang, khususnya tentang kualitas pelayanan teller yang ada di Bank Nagari Cabang Lubuk Basung, masih dipandang belum memuaskan. Hal tersebut dilihat dari kesigapan dalam memberikan pelayanan, ketepatan dalam pelayanan, serta pelayanan yang cepat masih sangat kurang. Kualitas pelayanan menjadi faktor pertimbangan bagi nasabah untuk menentukan apakah nasabah akan puas ataukah tidak puas terhadap sistem pelayanan diberikan oleh Bank Nagari Cabang Lubuk Basung. Peningkatan pelayanan kepada nasabah adalah hal yang sangat penting dalam usaha untuk meningkatkan kepuasan para nasabah, karena nasabah sangat besar perannya dalam pendapatan sebuah bank. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap eksistensi perbankan itu sendiri. Setiap bank memiliki strategi dalam hal pelayanan terhadap nasabah. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik, tentunya nasabah akan merasa puas sehingga akan tetap setia menjadi nasabah Bank Nagari Cabang Lubuk Basung. Pada dasarnya karyawan Bank Nagari Cabang Lubuk Basung telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan prosedur kinerja atau sistem pelayanan yang berlaku. Akan tetapi di dalam pelayanan khususnya teller masih belum sepenuhnya menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap kepuasan nasabah. Padahal dengan adanya peningkatan pelayanan teller terhadap nasabah seharusnya dapat menumbuhkan kepuasan nasabah yang merupakan tujuan utama Bank Nagari Cabang Lubuk Basung. Mengapa hal itu belum mampu menumbuhkan kepuasan nasabah? Hal inilah yang akan diteliti dalam penelitian kali ini. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul penelitian ini tentang pengaruh pelayanan teller terhadap kepuasan nasabah Bank Nagari Cabang Lubuk Basung. Rumusan masalah: berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. Apakah pelayanan teller berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, khususnya nasabah Bank Nagari Cabang Lubuk Basung? Landasan teori: Nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai rekening, baik rekening simpanan ataupun pinjaman pada pihak bank. Sehingga nasabah merupakan orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank. Dengan kata lain, nasabah adalah pihak atau orang yang menggunakan dan secara sengaja menjadi langganan bank yang dipercayainya. Kepuasan nasabah. Definisi kepuasan menurut
Angel bahwa kepuasan nasabah merupakan evaluasi purnabeli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil atau outcome sama atau melampaui harapan nasabah. Sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan nasabah. Kualitas pelayanan. Pelayanan merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat intakabel, tidak berwujud fisik, dan tidak menghasilkan sesuatu. Menurut Lupio Adi tahun 2009. Dengan demikian, pelayanan merupakan perilaku nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah demi tercapainya kepuasan pada nasabah itu sendiri, sehingga akan mempengaruhi keputusan nasabah. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Menurut Yin tahun 2009, berdasarkan kerangka teoritis yang diajukan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Diduga terdapat pengaruh secara signifikan tangible terhadap kepuasan nasabah Bank Nagari Cabang Lubuk Basung. 2. Diduga terdapat pengaruh secara signifikan reliability terhadap kepuasan nasabah Bank Nagari Cabang Lubuk Basung. Ketiga, diduga terdapat pengaruh secara signifikan responsiveness terhadap kepuasan nasabah Bank Nagari Cabang Lubuk Basung. 4. Diduga terdapat pengaruh secara signifikan assurance terhadap kepuasan nasabah Bank Nagari Cabang Lubuk Basung. 5. Diduga terdapat pengaruh secara signifikan empati terhadap kepuasan nasabah Bank Nagari Cabang Lubuk Basung. 6. Diduga pengaruh secara signifikan thinkable, reliability, responsiveness, assurance, dan empati secara simultan terhadap kepuasan nasabah Bank Nagari Cabang Lubuk Basung. Metodologi penelitian. Objek penelitian ini adalah nasabah Bank Nagari Cabang Lubuk Basung. Populasi menurut Sugiono tahun 2011 bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua nasabah pada Bank Nagari Cabang Lubuk Basung yang tidak diketahui jumlahnya. Sampel menurut Sugiono tahun 2011 dalam bukunya Statistika untuk Penelitian mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi itu. Sampel dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel, yaitu accidental sampling, suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini, yaitu nasabah Bank Nagari Cabang Lubuk Basung, karena jumlah sampel tidak dapat diketahui dengan pasti. Jumlahnya menurut teori Rose 2012 bahwa untuk sampel adalah 10 kali jumlah variabel penelitian, yaitu 10 kali 6 sama dengan 60 sampel. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 responden dengan teknik pengambilan accidental sampel. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, merupakan laporan penjualan bulanan dan tahunan Bank Nagari Cabang Lubuk Basung, dan dalam hasil jawaban responden yang diangketkan, sehingga data pada penelitian ini merupakan data kuantitatif yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Analisis ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti. Oleh karena itu, diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. 1. Statistik deskriptif. 2. Uji validitas. 3. Uji reliabilitas.
4. Uji asumsi klasik. 5. Uji regresif linear berganda. 6. Pengujian hipotesis. Sekian presentasi proposal saya ini, semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah mengikuti presentasi saya ini. Banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini, semoga dapat dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.